Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kemudian mana absennya? Kedua, oh ya ini udah. Sebelumnya kita lihat kiri kanan dulu, bangkunya dirapikan, duduknya dibagusin, kemudian kita laksanakan baca doa dulu. Ya, baiklah semuanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Pak ingin menertibkan ucapan doa dulu yang bagus, yang baik dan benar ya. Rabbis rohli ya. Shotnya yang mati ya. Di dada kita itu maksudnya. Rabbis rohli sodri ya. Wa yassirli itu sin tipis ya, dimudahkan. Wa yassirli amri wahlul amrinya agak tersenyum ya. Amri ya. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu, jangan yafqahul, yafqahu qauli. Juga Rabbi zidni tanwin itu jangan dibaca ilman kalau diwakaf. Misalnya Rabbi zidni ilman itu salah dalam undang-undang bacaan tajwid. Tapi apa juga ilma diambil satu Kalau saja. dilanjutin Pak, kalau dilanjutin kan itu idgham biguna Pak, ilmu Pak Oh kan. ya bagus Daria Suryani, bagus Suryani. Kalau Kalau nggak dilanjutkan dimasukkan gunnahnya ilmu warzuqni fahma. Walhamdulillah rabbil alamin. Itu ya. Selanjutnya kita hari ini pelajaran fikih. Materi kita hari ini absennya enggak gimana? Udah dipanggil tadi kan? Coba Bapak udah Bapak lihat nih ada Bapak orang yang ada minta izin, ada yang enggak ada sama sekali ya. Materi kita hari ini adalah salat sunnah rawatib. Setelah kita pelajari sholat fardu itu yang wajib secara individu, wajib 5 waktu sehari semalam, kemudian diiringi oleh sholat sunnahnya yang lain. Hari ini materi kita sholat sunnah rawatib. Sebelum kita lanjut ke materi ini, kita coba Bapak ingin menampilkan sebuah video tentang sholat sunnah rawatib.
apa yang bisa kita temui atau kita dapati di tayangan video Bapak tadi. Pengertian sholat sunnah rawatib itu ialah sholat yang dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat ya. waktu Nah, sholat dikerjakan ketika mengiringi atau menyertai sholat fardu, sholat wajib. Nah, baik setelah subuh, sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, dan sebelum asar, dan setelah maghrib, dan juga setelah isya. Kemudian jenis-jenis sholat sunnah rawatib. Jenisnya apa-apa? Ada disebut dengan sunnah qabliyah. Sebelum, makna qabliyah yaitu sebelum. Ya, ingat ya. Nanti ada di lafalnya, jangan lupa, jangan terbalik-balik. Ini kita pahami ini dulu ya. Yang sunnah qabliyah artinya sebelum maghrib atau sebelum insya dan seterusnya. Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib. Apa? Coba ulangi. Apa arti qabliyah? qabliyah sebelum sholat sunnah sebelum sholat wajib. Ya, betul. Dah, pahami itu dulu, jangan tertukar nanti ya. Kemudian yang kedua dilanjutkan dengan sunnah ba'diyah. Arti ba'diyah setelah sholat zuhur atau setelah sholat maghrib dan insya dan seterusnya. Nah, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu atau sholat wajib. Kemudian udah pahami yang qabliyah dan ba'diyahnya. Gimana Nana? Paham apa? Sudah Pak. Udah, alhamdulillah. Bentar. Kemudian pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yang muakkad yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Yang dianjurkan maksudnya oleh Nabi kita. Siapa Nabi kita, Nak? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnah rawatib yang apa? yang muakkad Yang muakkad, betul. Coba dibacakan Destiati. Ya Pak, sholat sunnah rawatib muakkad yaitu sholat sunat yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Sholat sunnah rawatib muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Ya, terusnya bilangan rakaatnya. Bilangannya 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, Ya. 2 rakaat sesudah sholat zuhur, Ya. 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sesudah sholat Jumat, Pak. Ya. Nah, selanjutnya coba kami minta bacakan, nggak nampak orang lagi ya. Dian, salat sunnah rawatib yang maaf ya, gairu muakkad. Coba. sholat sunnah rawatib ghairu muakkad ialah sholat sunnah yang kurang ditekankan pelaksanaannya. Bilangannya. Terus Bilangannya 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya, Pak. ya, alhamdulillah. Kira-kira yang membaca dulu sudah dipahami, dapat disampaikan ke teman-teman misalnya? Sudah, Pak. Paham, Pak. Nah, coba lihat dulu, Bapak jelaskan lagi. Sholat sunnah qabliyah dilakukan sebelum sholat
fardu 2 rakaat. Itu Muakkad. ya sebelum subuh. Nah, kemudian yang kuning lagi 2 rakaat sebelum salat salat zuhur. Kemudian yang ghairu muakkad, yang setelah subuh, maaf ya, yang setelah subuh dia nggak ada salat sunat lagi. Coba di situ dulu. Kenapa di subuh nggak ada, setelah subuh nggak ada? Ada yang tahu? Rasul nggak pernah mengerjakan, Pak. Yang lain? Ya memang nggak ada Pak. Nanti waktu Pak. baru. Oh apa? Duha lagi, Pak. Waktu yang diharamkan, Pak. Betul, Wahyu. Karena kenapa nggak ada setelah subuh ataupun ba'da subuh? Karena waktunya yang diharamkan untuk salat sunnah. Sama seperti setelah asar ke depan lagi. Ke depan di asar, setelah asar, yang ingat ya, yang 2 ini penting. Setelah subuh tidak ada salat lagi, kemudian setelah asar tidak ada salat sunnah lagi. Karena perbuatan di situ diharamkan. Karena haramnya sedikit dapat tambahin, mudah-mudahan dipahami dan dimengerti, supaya jangan serupa dengan perbuatan orang Yahudi. Nah, berikutnya 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Kemudian yang sholat qabliyah. Ingat ya, yang sholat qabliyah 2 kali. Kemudian yang sholat sunnah ba'diyah. Nah, yang ba'diyah di subuh tadi sudah kan? Bagaimana alasannya nggak ada sholat setelah subuh? Karena diharamkan. Waktu diharamkan. Kemudian 4 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian di asar sudah. Kemudian kita lanjut kepada maghrib. Setelah maghrib 2 rakaat lagi ya. Kemudian setelah isya 2 rakaat. Ada yang ingin menanyakan? Tolong coba ditanya terus. Desti, ada pertanyaan Desti? Pas, Pak. Cukup, Pak. Berarti kita langsungkan ke jumlah total rawatib. Ya, 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sunnahnya dikerjakan di rumah. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan bisa juga 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur dan juga bisa 4 rakaat. Kemudian yang 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan sunnahnya dikerjakan boleh di rumah. 2 rakaat sebelum isya. 2 rakaat setelah isya dan sunnahnya juga dikerjakan di rumah. Kemudian 2 rakaat setelah Jumat. Total rakaatnya
20 rakaat, 24 jika sebelum dan sesudah duhur plus 4 tambah 17 rakaat salat rawatib sama dengan 37 rakaat. Ditambah dengan salat sunnah yang duha, tahajud dan lain sebagainya, maka bisa mencapai 50 rakaat daripada sunnah. Nah, kita lanjut. Ada pertanyaan di situ? Enggak, Pak. Enggak. Kemudian terus bacaan dan gerakan sholat sunnah rawatib sama dengan bacaan dan gerakan sholat wajib, yang membedakan hanya pada niat. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib atau sunnah-sunnah yang lain, yang bedanya hanya pada niat. Pelaksanaannya, bacaannya, gerakan itu sama seperti kita sholat fardu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini Bapak minta tolong, minta bantu, tolong satu persatu ya. Yang qabliyah dulu, niatnya dibaca. Pertama, Bapak minta untuk membacakan kepada Ananda Wahyudi. Ya Pak, siapa? Ya. Suara hujan agak deras di sini ya Pak. Oh, suara hujan enggak apa-apa. Terus, Rahmat tuh, Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunatan qabliyah isya mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala, sunata lillahi ta'ala. Coba dengar dulu ya. Itu ucapan. Disitulah yang penting kita perbaiki sama-sama. Coba diperhatikan semua siswa-siswi ya. Bapak ingin jelaskan terhadap lafaz niat yang sesuai dengan tajwid. Usolli, itu sad ya, sad. Usol, jangan usal ya, satu. Kemudian Wahyudi tadi lupa rakaat. Sering sekali kita di rakaat itu kadang-kadang 2 rakaat. 2 rakaat enggak hidupkannya rakaat, kecuali yang 4 rakaat, 3 rakaat yang hidupkannya. Misalnya kalau 2 dihidupkan ka, bukan lagi 2. Usalli sunnatal qabliyah duhri rak'ah. Kadang-kadang kita di subuh aja terbawa dengan rakaat ini lagi ya. Itu perlu kita luruskan. Ingat ya, yang 2 itu enggak hidup kafnya. Rak'ata ini seperti yang tertulis di subhi rak'ata ini. Nah, coba Wahyu ulang sekali lagi. Ya Pak. Usolli sunata qabliyah. Qabliyata zuhri. Qabliyata zuhri. Rak'ataini mustaqbilal qiblati sunata lillahi ta'ala. Bagus. 100 untuk Wahyudi. Rakna? Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan qabliyatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Itu udah terulang lagi apa kan tadi kan? Itulah. Jangan hidupkan kafnya. Kafnya tetap dimati. Raka'ataini. Oh ya gitu Pak ya. Oh, bisa ulang. Ya ulangi. Ulang lagi ya. Ya. Usalli sunnatan qabliyatal asri
rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, itu yang bagus. Ini jangan terbawa kepada subuh nanti ya. Usalli fardhu subhi rak'ataini ya. Nah, itu jangan lupa juga di salat sunnah tarawih misalnya salat sunnah yang 2 rakaat lainnya. Sama itu. Sama gerakan bacaannya, hurufnya dari sunat rawatib atau sunnah apa saja dengan yang fardu. Bacaannya tetap sama. Mempraktikkan sholat sunnah rawatib. Satu, tidak didahului oleh azan dan iqamah. Prakteknya. Kemudian yang kedua, tidak dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang ketiga, tolong Bu Latifah membaca, bantuin Bapak sebentar nak. Yang ketiga. Yang ketiga, bacaannya tidak dinyaringkan. Dan yang keempat, setiap 2 rakaat 1 salam jika hendak melaksanakan salat sunat lebih dari 2 rakaat. Yang kelima, diutamakan pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Baik, siapa yang Alhamdulillah, itulah sedikit Bapak tambahan lagi. Guna untuk kita mempelajari itu, kita mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hikmah daripada melaksanakan sholat sunnah rawatib itu membantu kekurangan daripada sholat fardu. Dan Allah memberikan hadis daripada Nabi merupakan satu pelaksanaan sholat sunat. Dasar hukumnya, barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat, itu Allah akan membuat sebuah rumah di surga. Suka enggak ada rumah di surga? Suka. Maka kalau suka, kita minta ridha Allah dengan banyak melaksanakan salat sunnah. Pertemuan ke depan, ingat, akan mempelajari pembelajaran kita tentang salat di perjalanan. Sebelumnya kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya memakan waktu yang agak dikit lumayan, di mana kekurangan, kesalahan kita perbaiki sama-sama. Banyak dapat ilmu kita, Pak. Banyak dapat ilmu kita, Pak. Kemudian kita padai di sini dulu perjumpaan kita. Kita ulang sebelumnya kita berselawat 3 kali. Selawat dimulai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.